siap melaksanakan tugas sebagai duta perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan pekerja? Senang kali bisa berjumpa kembali dalam program tahunan SEE. Dalam SEE tahun ini, kami dari Departemen External Relation ingin memperkenalkan sebuah program baru yang dinamakan Karyawan sebagai Duta Perusahaan. Sebuah program di mana kita semua, karyawan maupun kontraktor, dilibatkan dalam mengkomunikasikan kegiatan perusahaan, baik itu kepada tetangga, keluarga, dan masyarakat sekitar. Yang tidak lain tujuannya adalah agar mereka lebih memahami tentang kegiatan perusahaan tercinta kita ini. Rekan-rekan, sering kita membaca atau melihat berita terkait PT NNT di media yang sering tidak seperti fakta yang kita pahami. Informasi dari media massa yang keliru ini kemudian sampai ke masyarakat. Sehingga sering kita mendengar orang membicarakan PT NNT, tapi tidak sesuai dengan fakta yang ada. Banyak hal yang disalahpahami, seperti masalah tenaga kerja, lingkungan, royalti, pengembangan masyarakat, dan lainnya. Nah, tugas kita semualah untuk membantu meluruskan kesalahpahaman ini. Komunikasi secara jujur dan terbuka, ya, itulah salah satu nilai yang dianut perusahaan kita. Kita semua berkewajiban untuk menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka kepada keluarga dan tetangga kita. Tentu saja sesuai dengan bidang kita masing-masing. Di perusahaan memang telah ada bagian hubungan eksternal. Merekalah yang memiliki tugas utama untuk berkomunikasi dengan media massa dan masyarakat. Tapi tidak ada salahnya kalau kita juga turut serta berperan aktif dalam berkomunikasi kepada masyarakat di sekitar kita. Inilah yang disebut dengan karyawan sebagai duta perusahaan. Untuk menjadi duta perusahaan, rekan-rekan karyawan dan kontraktor harus memahami informasi dasar terkait PT NNT, seperti visi dan nilai, kontrak karya, sejarah, kepemilikan saham, operasi penambangan, produksi konsentrat, ketenaga kerjaan, tentang K3, pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Mari kita bahas satu persatu. Rekan-rekan pasti sudah sering melihat tulisan visi dan misi PT NNT. Visi PT NNT adalah menjadi perusahaan tambang yang paling dihargai dan dihormati melalui pencapaian kinerja terdepan dalam industri tambang. Kata kuncinya adalah menjadi yang paling dihargai dan dihormati dan menjadi yang terdepan. Artinya, kita harus selalu bekerja keras agar bisa mewujudkan kinerja terbaik di segala bidang, sehingga kita dihormati dan dihargai oleh para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, pemerintah, masyarakat, dan juga oleh perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua adalah kontrak karya. Apa itu kontrak karya? Kontrak karya adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dan PT NNT untuk melakukan berbagai kegiatan, mulai dari penyelidikan, eksplorasi, hingga penambangan atau produksi. Kontrak karya PT NNT disepakati pada tahun 1986. Saat ini, kontrak karya PT NNT seluas 87.540 hektar yang mencakup 5 lokasi. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah sejarah PT NNT. Berbekal kontrak karya itu, PT NNT mulai melakukan eksplorasi pada 1986
Pada tahun 1990, jebakan tembaga dan emas batu hijau berhasil ditemukan. Kemudian dilanjutkan dengan studi kelayakan dan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Pada 1997, konstruksi tambang batu hijau mulai dilakukan dan selesai pada 1999. Pada tahun 2000, barulah PT NNT mulai berproduksi. Nah, menurut rencana yang sudah kita sampaikan ke pemerintah, tambang batu hijau ini akan beroperasi hingga sekitar 2 dekade mendatang. Selanjutnya yang keempat adalah mengenai kepemilikan saham. Topik ini paling menarik di tahun-tahun belakangan ini. Sebenarnya bagaimana komposisi saham PT NNT saat ini? Saham PT NNT saat ini dimiliki oleh 3 kelompok utama, yaitu PT Pukuafu Indah dengan 20%, Nusa Tenggara Partnership sebanyak 56% saham, dan PT Multi Daerah Bersaing sebanyak 24%. Saat ini 7% lagi saham asing yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership yang tengah ditawarkan untuk divestasi. Kemudian, bagaimana dengan komposisi tenaga kerja di PT NNT sekarang? Jumlah tenaga kerja yang bekerja di tambang batu hijau sekitar 7.000 karyawan. Sejumlah 4.000 orang menjadi karyawan langsung PT NNT dan sisanya adalah karyawan kontraktor. Kalau dilihat dari persentasenya, 33% karyawan PT NNT berasal dari lingkar tambang atau biasa yang disebut dengan karyawan lokal-lokal. Kemudian, 30% karyawan berasal dari Provinsi NTB atau disebut dengan karyawan lokal. Sedangkan sisanya, sejumlah 37% merupakan karyawan yang berasal dari luar NTB. Rekan-rekan, hal dasar kelima yang perlu diketahui adalah mengenai operasi tambang dan produksi PT NNT. Mungkin rekan-rekan dari mine operation dan proses, informasi ini bukan merupakan hal yang baru lagi. Tapi Anda harus bersabar, karena masih ada di antara kita yang belum paham betul tentang operasi tambang batu hijau. Tambang batu hijau ini adalah tambang tembaga dengan mineral ikutan berupa emas dan perak. Kenapa disebut tambang tembaga bukan tambang emas? Karena kandungan batuan batu hijau lebih banyak mengandung tembaga daripada emas dan perak. Perbandingan kandungan bisa Anda lihat dalam tabel berikut ini. Ada pihak yang mencurigai bahwa di tambang batu hijau ada kandungan uraniumnya. Di tambang batu hijau tidak ada sama sekali kandungan uranium. Bagaimana cara memperoleh mineral dari batuan? Nah, informasi ini juga yang sering disalahpahami. Untuk memperoleh mineral tembaga, emas, dan perak dari batuan, PT NNT menggunakan proses fisika, bukan proses kimia. Jadi, PT NNT tidak menggunakan merkuri atau sianida. PT NNT hanya menggunakan reagen yang ramah lingkungan dalam proses pengolahan biji. Dalam satu hari, PT NNT memproduksi konsentrat antara 2.500 sampai dengan 3.000 ton. Konsentrat ini akan dikapalkan untuk dijual ke beberapa perusahaan pembeli, baik dalam maupun luar negeri. Nah, itu dia keempat hal yang penting Anda ketahui tentang produk PT NNT. Ini dia produknya, pasir hitam bernama konsentrat. Inilah yang dijual oleh PT NNT. Bukan emas batangan ataupun tembaga lempengan. Jangan sampai salah ya. Hal yang patut Anda sampaikan kepada masyarakat luas mengenai K3 adalah kinerja PT NNT di bidang kesehatan dan keselamatan kerja yang telah mendapat pengakuan dan penghargaan oleh pemerintah RI maupun internasional. Hal ini menjadi bukti bahwa praktik K3 telah dilaksanakan dengan baik.
Jadi ingat, reputasi kita di bidang K3 sudah mendapat acungan jempol. Bicara mengenai perlindungan lingkungan, perusahaan kita adalah salah satu yang sangat memperhatikan hal itu. Makanya berbagai penghargaan selalu kita peroleh. Dari penghargaan-penghargaan tersebut, kita ingin agar masyarakat mengetahui lebih banyak tentang kinerja PT NNT di bidang perlindungan lingkungan. Selain penghargaan, ada beberapa informasi yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat, seperti setelah tambang berakhir, apakah sumur tambang akan ditutup atau diuruk kembali? Jawabannya adalah tidak. Sumur tambang akan tetap terbuka. Nantinya, sumur tambang akan terisi air dan membentuk sebuah danau. Hal ini sudah disetujui dalam AMDAL PT NNT. Kemudian, apakah tailing PT NNT beracun atau berbahaya? Jawabannya adalah tidak. Telah banyak kajian yang dilakukan oleh PT NNT, pemerintah maupun lembaga independen lainnya tentang tailing yang membuktikan bahwa kandungan tailing PT NNT tidak beracun. Sistem pengelolaan tailing kita di Teluk Senunu juga telah beroperasi dengan baik dan memenuhi baku mutu yang ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Rekan-rekan pekerja, saat ini saya sedang berada di Sekongkang Atas, di tempat pembuatan minuman Alova. Minuman Alova ini terbuat dari tanaman lidah buaya. Alova ini merupakan salah satu dari berbagai program kegiatan pengembangan masyarakat PT NNT. Nah, bicara tentang program tanggung jawab sosial, mungkin topik inilah yang paling ingin diketahui oleh masyarakat. Untuk itu, kita harus mengetahui hal-hal yang terkait dengan program tanggung jawab sosial PT NNT. Dana setiap tahun yang dikeluarkan oleh PT NNT untuk kegiatan ini sebesar rata-rata 50 miliar per tahun. Program tanggung jawab sosial PT NNT dibagi menjadi 4 bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat, dan pengembangan infrastruktur. Di bidang pendidikan, PT NNT telah melakukan berbagai program, di antaranya program beasiswa, bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu, pelatihan guru, bimbingan belajar bagi siswa yang akan menempuh UAN, pengadaan perpustakaan sekolah, dan perpustakaan keliling. Serta masih banyak lagi program-program pendidikan lainnya. PT Nyumon datang mulai beroperasi di Kecamatan Sekongkang ini, di mana perhatian dari PT Nyumon Nusantara Negara terhadap dunia pendidikan ini sangat luar biasa, sehingga kesempatan peluang anak-anak Sekongkang pada satu baik yang tamat dari SD melanjutkan ke SMP itu semua hampir 100% terakomodir. Di bidang kesehatan, beberapa program telah dilakukan dan menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan. Seperti program pengendalian malaria, berhasil menurunkan 26,04% kasus tahun 1999 menjadi 2,29% pada 2009. Balita gizi buruk menurun dari 10,11% pada 2004 menjadi 0,55% dari 2.562 balita pada 2009. Air bersih dan sanitasi tersedia di 10 desa. Kegiatan posyandu meningkat dari 15 unit pada 98 menjadi 43 unit pada 2009. Di bidang perekonomian masyarakat, beberapa program yang telah dilakukan dan menunjukkan keberhasilan seperti sebanyak 175 petani dampingan melakukan budidaya padi Pola Sri seluas 67 hektar dengan tingkat produksi rata-rata 5,88 ton per hektar. Biasanya hanya rata-rata 3,5 ton per hektar.
Sedangkan di bidang pengembangan infrastruktur, terdapat 196 proyek infrastruktur atau fasilitas umum yang telah dibangun. Melihat semua tampilan data dan fakta tadi, sudah cukup banyak kegiatan pengembangan masyarakat yang telah kita lakukan. Kita harapkan semua program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di lingkar tambang batu hijau. Lengkap sudah informasi dasar yang perlu Anda ketahui mengenai PT NNT. Tapi satu hal yang penting juga adalah masalah bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku di tengah-tengah masyarakat. Kita harus ingat bahwa kita ini hidup dan tinggal bersama masyarakat. Artinya, sikap dan perilaku kita di masyarakat akan menjadi cerminan dari wajah atau reputasi diri kita atau wajah perusahaan secara tidak langsung. Oleh karena itu, hendaknya kita mampu menempatkan diri sebaik mungkin di masyarakat. Hal itu bisa kita lakukan dengan cara selalu bertindak atas dasar integritas, kepercayaan, dan rasa hormat. Aktif terlibat dalam kegiatan sosial, keagamaan, olahraga, dan lain-lain. Ramah, sopan, toleransi, dan suka menolong tetangga. Dengan melakukan beberapa hal tersebut, saya yakin berbagai kemudahan akan kita peroleh. Dan yang paling penting adalah kita bisa berbagi dan saling tolong-menolong. Informasi lain tentang perusahaan akan disampaikan secara berkala melalui memorandum perusahaan, majalah, buletin, pengumuman, siaran pers, dan lainnya. Semua informasi itu sebagian besar bisa diakses di intranet PT NNT dan juga di website ptnnt.co.id. Rekan-rekan, demikian tadi informasi-informasi yang perlu kita semua ketahui tentang operasi tambang batu hijau yang kita cintai ini. Dengan berbekal informasi ini, saya yakin rekan-rekan semua lebih percaya diri dan antusias untuk membagi informasi ini kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar, dan siap melaksanakan tugas sebagai duta perusahaan.